Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru. Masih tetap dengan teman sama dari pendidikan demi pendidikan bangsa. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya karena subscribe itu gratis. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan klik tanda jempol ke atas dan bagikan ke seluruh media sosial Anda. Dan kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Karena terlalu banyak pertanyaan, berikut cara memperbesar tampilan layar YouTube di HP. Kita buka materinya. Lalu ada 3 dan ada 5. Nah, kita pilih di sini. Nah, kita klik dulu yang tengah. Yang 5. Nah, kita pilih yang ini. Kita lipatkan. Kita perbesar. Nah, bagus. Nah, materi kali ini adalah mengubah pecahan menjadi persen, menjadi desimal, dan pecahan campuran untuk matematika kelas 4. Pengertian persen atau persentase. Persentase adalah angka atau perbandingan yang menyatakan pecahan dari 100 atau lebih, mudahnya per 100. Atau ini ya, ditulis seperti ini. Nah, ditunjukkan dengan simbol persen seperti ini. Nah, persen berasal dari kata per. Nah, per itu per ya. Dan sen atau 100. Berarti persen adalah per 100 dan disimbolkan dengan lambang seperti ini ya. Nah, untuk soal yang pertama kita pakai 3/4 ya. Karena harus jadikan ke persen, maka seperti yang tadi harus per 100. Untuk bisa jadi per 100 berarti penyebut ini dikali berapa? Dikali 25. 4 kali 25 hasilnya sama dengan 100. Nah, kalau yang penyebut dikali 25 berarti pembilangnya yang atas ini harus dikali 25 juga. 3 kali 25 sama dengan berapa? 75. Nah, kalau sudah per 100 seperti ini, berarti tinggal kita simbolkan. Simbolnya apa per 100 itu? Nih ya. Jadi berapa ini? Nah, kalau ini per 100 ini berarti 75%, 75-nya tinggal pindah ke sini. Berarti 75%. Nah, itu untuk 3/4. Kita buat contoh lagi sekarang. 2/5. Nah, untuk menjadikan persen sama seperti tadi, kita buat per 100. 5 untuk jadi 100 dikali berapa? Dikali 20. Nah, duanya karena di sini penyebutnya dikali 20 berarti pembilangnya dikali 20. 2 dikali 20 sama dengan 40. Lalu kita simbolkan di sini. Nah, per 100 disimbolkan dengan ini, 40-nya tinggal pindah. Nah, berarti 40%. Nah, untuk contoh soal ini kita berikan pecahan campuran. Nanti untuk dari mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran kita bahas di materi terakhir ya. Nah, ini langkahnya kalau pecahan campuran kita harus rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya ini dikali, yang ini ditambah. Gimana caranya? 4-nya tetap ditulis. Nah, setelah itu 4 dikali 1, 1 ditambah 3, 7. Nah, kalau sudah jadi pecahan biasa, sama kita rubah ke per 100. Nah, 4 dikali berapa hasilnya 100? Dikali 25. Kalau yang penyebut dikali 25 juga harus dikali 25. 7 dikali 25 hasilnya apa? Betul sekali. Kalau bingung kita hitung di sini. 5 kali 7, 5 kali 7 35. 2 kali 7 14 tambah 7 berapa? 17. 117.
75. Nah, ini kita simbolkan dengan persen. Ini kita tulis di sini 175%. Jadi itu untuk cara pertama. Untuk cara kedua bagaimana? Cara kedua ini kita abaikan dulu, kita hilangkan dulu. Jadi tetap kita per 100. Per 100 4 dikali berapa hasilnya? Hasilnya 100. 4 dikali 25. 3 dikali berapa? Dikali 25. Berarti hasilnya berapa? 75. Ini kita simbolkan persen. Nah, 75 kita pindah ke sini. Nah, 75 lah. Kalau sudah hasil terakhir ini baru dipindahkan ke sini. Nah, jadi 75%. Tinggal pilih saja mana yang lebih mudah. Untuk mengubah pecahan menjadi desimal, kita harus mengerti pengertian bilangan desimal dulu. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10, kemudian ditulis dengan menggunakan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan pecahannya. Untuk mengubah pecahan ke bentuk desimal ada dua cara. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Bisa kita sebut dengan cara 1. Dan yang kedua, mengubah menggunakan porokapit atau pembagian bersusun. Bisa kita sebut dengan cara 2. Kapan menggunakan cara 2? Yaitu di saat tidak memungkinkan untuk mengubah penyebut menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Contoh. Nah, untuk contoh ini kita rubah pecahan biasa menjadi desimal. Jadi kita rubah ini pecahan ini menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Kita pilih yang paling dekat. 5 paling dekat dengan per 10 atau per 100. 5 paling dekat dengan per 10. Nah, sekarang kita rubah 5 menjadi per 10. 5 menjadi 10 dikali berapa? Dikali 2. Kalau yang penyebut dikali 2, berarti pembilangnya dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, setelah itu kita rubah menjadi koma. Jadi di sini ada yang depan, ada yang belakang. Kalau per 10 berarti di belakang koma cuman ada satu angka. Ya. Berarti berapa ini? Pembilangnya berapa? 6. Nah, jadi kita pindah ke sini. 6. Yang di depan 0. Ya. Oke, contoh berikutnya sekarang. 3 per 20. Nah, 3 per 20 lebih dekat ke 10, ke 100 atau ke 1000? Lebih dekat ke 10. Betul sekali, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena 20 lebih besar dari 10, jadi harus cari yang lebih besar lagi. Jadi 20 jadikan ke berapa? Jadikan ke 100. Nah, 20 jadikan ke 100. 20 untuk menjadi 100 dikali berapa? Dikali 5. Kalau penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga harus dikali 5. Nah, 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, karena di sini per 100, berarti di belakang koma ada 2 angka. Ini 1, 2. Kita hitung nolnya. Kalau tadi 10, 1 angka nolnya. Berarti di sini 1. Kalau ini 1, 2. Berarti di sini ada 2. 1, 2. Kalau 1000 juga sama. 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, ini pembilangnya berapa? 15. Kita tulis di sini. Pas 15. Berarti di sini 0,15. Nah. Oke, sekarang kita buat contoh berikutnya. Misalkan 3 per 125. Nah, ini dirubah ke 10 apa ke 100 apa 10? Nah, karena di sini di atas 100, berarti kita rubah ke 1000. Nah, dirubah ke 1000. Dikali berapa untuk menjadi 1000? Dikali 8. Nah, kalau di bawah dikali 8, berarti yang atas dikali 8. 3 kali 8 berapa? 20.
4. Lah, ingat-ingat, kalau dirubah ke 1000 kita hitung nolnya. 1, 2, 3. Berarti di belakang koma sini ada 3 angka. Nah, 3 angka. Depannya sini berapa? 0. Nah, tulisnya bagaimana loh Pak? Di sini pembilangnya ada 2, tapi di sini angkanya ada 3. Nulisnya bagaimana? Nulisnya dari belakang ya. Nah, ini. 4-nya belakang sendiri. Berarti di sini 4, lalu 2, lalu 0. Jadi hasilnya 0,024. Nah, itu bagaimana kalau pecahan campuran? Nah, sekarang pecahan campuran kita kasih contoh ini ya. Ada 2 cara lagi mengerjakannya. Ini 5. Ini kita abaikan dulu. 5 lebih dekat ke 10, ke 100 atau ke 1000? Lebih dekat ke 10. Nah, berarti 5 dikali berapa? Dikali 2. Kalau yang penyebutnya dikali 2, berarti pembilangnya dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kalau sudah menjadi per 10, kita buat koma sekarang. 10 ini berapa nolnya? 1. Berarti di belakang koma 1. Berapa di belakang koma? 6. Nah, kalau tadi adalah 0 di sini, karena di sini pecahan campuran, berarti yang ini tinggal pindah ke sini. Nah, paham ya? Oke, kalau sudah paham. Apa mau contoh lagi? Oke, kita kasih contoh lagi. Misalkan 2, 3 per 25 misalkan. Sama, ini kita abaikan dulu yang ini. 25 lebih dekat ke berapa? Lebih dekat ke 100. Jadi 25 untuk menjadi per 100 kita kali berapa? Kita kali 4. Nah, kalau sudah kita kali 4, yang atas juga harus kita kali 4. 3 kali 4, 12. Lalu kita buat di belakang koma. Kita hitung di sini. Per 100-nya ada berapa angka? Nolnya 1, 2. Berarti di sini 1, 2. Nah, karena di sini 2, di sini juga 2, langsung aja kita tulis. Nah, ini bilangan bulatnya ini. Nah, kita tulis di sini. Berarti hasilnya 2,12 gitu ya. Soal berikutnya adalah 3 per 7. Kita lihat, per 7 ini bisa dirubah menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Tidak bisa, karena tidak bisa, jadi kita harus pakai cara kedua, yaitu menggunakan pembagian bersusun atau Porogapit. Bagaimana caranya? Seperti ini. Ya. 3 per 7. 3 dibagi 7, tidak bisa, berarti 0, 0 kali 7, 0. 3 kurangi 0, 3. 3 bagi 7 tidak bisa, kita pinjam 0. 30 bagi 7, 4. 4 kali 7, 28. 30 kurangi 28, hasilnya nah, seperti ini. 2 dibagi 7 tidak bisa, 20. 20 bagi 7. 7 kali berapa mendekati 20? Dikali 2. Nah, kita ambil ini aja, jadi hasilnya 0,42. Dan ini anak-anak harus hafal perkalian untuk bisa mengerjakan ini. Oke, contoh berikutnya yang pecahan campuran misalkan. Nih, 1, 3 per 7. Nah, caranya gimana? Tadi ketemu berapa? 0,42. Kan? Nah, karena di sini ada pecahan campuran, tinggal kita hapus ini nolnya. Kita ganti menjadi 1,42. Begini saja. Atau kalau mau pakai cara yang agak panjang, kita kalikan ini lalu kita tambahkan. Nah, 7 dikali 1, 7 ditambah 3, 10. Jadi 10 per 7. Jadi ini pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Lalu kita hitung pakai Porogapit. Nah,
10 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7. 10 kurangi 7, 3. 3 bagi 7 tidak bisa, pinjaman 0. Kalau ini sudah pinjaman 0, jadi kita kasih koma. 30 bagi 7, 7 kali berapa mendekati 30? Kali 4. Nah, 4 kali 7, 28. Sama seperti tadi, tidak bisa. 2 bagi 7 tidak bisa, kita pinjam 0. 20 bagi 7, 2 yang mendekati. Jadi di sini kita ambil ini saja. Jadi hasilnya harus sama ya. Jadi untuk porokabit kalau mau dibuatkan sesi tersendiri, monggo ketik di kolom komentar ya, Pak, kita mau dibuatkan sesi porokabit. Jadi kita buatkan mulai dari awal sampai akhir untuk belajar porokabitnya ya. Ubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pengertian pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contoh, 1, 3 per 5. 1 disebut bilangan bulat, 3-nya disebut pembilang, 5-nya disebut penyebut. Syarat pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran. Syaratnya pembilang ini harus lebih besar dari penyebutnya. Kalau ini kan lebih kecil ya. Jadi, contohnya ini 8 per 5. 8 pembilangnya ini 8, penyebutnya 5. 8 lebih besar dari 5. Jadi pembilang lebih besar dari penyebut. Contoh. Nah, untuk soal berikutnya 5 per 4. Kalau kita ketemu soal seperti ini, kita lihat dulu. Ini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi berarti bisa dirubah ke pecahan campuran. Kalau pembilangnya ini lebih kecil dari penyebut ini, berarti tidak bisa ya. Dan untuk merubah ke pecahan campuran, kita wajib bisa porokabit ya. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. 5 dibagi 4. 5 bagi 4, 1. 1 dikali 4, 4. Kurangi sekarang. Nah, ini sisa. Ini hasil. Nah, jadi hasil ditaruh di sini ya. Hasilnya ini taruh di situ. Langsung kita pernya berapa? 4. Tetap 4 ya. Sisanya di mana? Sisanya taruh di atas. Jadi 1 per 4. Oke, contoh berikutnya. Misalkan saya buat 9 per 2. 9 lebih besar dari 2. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebut. Caranya kita buat porokabit lagi. 9 bagi 2, 4. 4 kali 2, 8. Langsung kita kurangkan. Ini sisa. Jadi di sini ini hasil. Nah, jadi hasilnya taruh di tengah. Langsung kita pernya tetap 2. Lalu sisanya taruh di atas. Nah, ini 4, 1 per 2. Jadi untuk ini ya, untuk anak kelas 4 itu wajib bisa porokabit. Jadi nanti syaratnya untuk bisa porokabit apa? Hafalan harus bisa. Perkalian itu harus hafal. Nanti kalau misalkan mau dibuatkan khusus porokabit, silakan ketik di komentar ya, Pak, kita mau dibuatkan porokabit. Di tahapnya porokabit itu ada banyak, ada 1, 2, 3 sampai 13 macam porokabit nanti. Jadi syaratnya harus wajib hafal perkalian. Nah, ini silakan dikerjakan di buku kotak kelas 4, nanti difoto terus diupload ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.